Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, ada kejadian di mana seorang laki-laki yang sudah punya istri itu hobinya berselingkuh. Jadi kejadian itu bukan sekali dua kali ya, sehingga saya katakan sebagai hobi. Tapi ada perempuan yang pernah juga melakukan selingkuh, tetapi tidak sebuah hobi, begitu. Jadi kenapa saya dalam hal ini cenderung membela seorang perempuan? Karena perempuan itu kalau berselingkuh biasanya pakai hati. Dia berani berselingkuh itu karena benar-benar cinta, benar-benar sayang, benar-benar tertarik begitu. Tapi kalau laki-laki bisa berselingkuh hanya karena iseng, hanya karena intermezzo aja sih, kepengen merasakan sesuatu yang beda yang dari istrinya begitu. Nah, apa sebetulnya yang membuat laki-laki itu kok punya hobi selingkuh, dan kemudian kenapa perempuan juga berani berselingkuh? Apa mereka tidak takut dosa? Ya semua orang takut dosa. Tapi kondisi apa yang membuat mereka itu berani berselingkuh? Laki-laki yang hobi berselingkuh itu sifat main-mainnya itu dominan. Jadi laki-laki itu sampai tua itu ada jiwa kepengen main-main, berkompetisi, bermain, berwisata hati untuk memainkan dirinya sebagai seorang seorang laki-laki yang punya power, yang dihargai, diapresiasi, pokoknya bagikan Arjuna lah. Sehingga dia merasa bahwa ketika banyak perempuan bisa ditaklukkan itu bangga. Wah, aku iki lanang tenan, nyatanya aku bisa menaklukkan beberapa perempuan, itu laki-laki. Tetapi ketika dia sudah merasakan banyak perempuan dalam rengkuhan pelukannya, dalam titik suatu waktu dia juga akan bosan dan jenuh. Ketika laki-laki sudah merasakan kejenuhan, bosan, dia pasti akan mencari sebuah naungan, keteduhan pada perempuan yang dicintainya. Jadi sudahlah, kalau kita misalnya punya suami, hobinya berselingkuh, hobi ya, bukan hanya sekali dua kali, wis pokoknya senengane main wedoan, senengane wis sabari ya didongakno nek memang kamu cinta. Sudah, itu menjadi tabiatnya, nanti suatu ketika juga akan sadar sendiri. Tapi beda ketika laki-laki, dia alim, dia tidak pernah tergoda perempuan, tiba-tiba dia berselingkuh dan itu pakai hati, itu beda lagi. Ini saya menyampaikan kalau laki-laki ini memang hobinya, dia itu seakan-akan kepengen menunjukkan bahwa aduh, pokoknya aku iki iso digandrungi wong wedok-wedok lah, biasanya seperti itu. Kalau istri melihat suaminya seperti itu, sabari dulu. Ora-ora digatekno, wis anggap nek mulai ya bojoku lunga wis bojone wong ben sakarepe. Sementara begitu dulu saja. Kalau memang panjenengan masih cinta. Beda lagi kalau jenengan sudah tidak cinta, nggak dibahas. Kalau memang masih cinta ya sudahlah, diikhlaskan. Apalagi kalau sudah ada anaknya, wis hobine ngono piye neh. Ape dirawai ora iso, wong itu hobi kok. Itu hobi elek ya wis ngerti nek itu elek. Tapi pada saatnya nanti ketika petualangannya harus berhenti, dia akan berhenti dan itu akan kembali kepada istri tercintanya. Beda ketika perempuan berselingkuh. Perempuan berselingkuh itu rata-rata menggunakan dengan hati. Tapi sesungguhnya tidak ada perempuan yang akan berselingkuh apabila hatinya sudah bahagia. Dicatat itu. Perempuan itu tidak akan berselingkuh kalau hatinya sudah bahagia. Kalau dia belum bahagia, pasti dia akan mencari sesuatu supaya bahagia. Caranya bagaimana? Dia menemukan kebahagiaannya. Ya dia akan terlena ketika ada seorang laki-laki yang
Mungkin tiba-tiba memuji dia. Suaminya di rumah nggak pernah memuji loh, kamu kok cantik ya, nggak pernah dipuji, padahal sudah dandan menor, sudah pakaiannya bagus, penampilannya seksi, tapi laki-lakinya nggak pernah muji, suaminya nggak pernah muji. Tiba-tiba dia baru ketemu sama temennya kuliah misalnya, wih kamu kok sekarang cantik banget, nggak tua-tua, dari dulu sampai sekarang muda terus. Siapa yang nggak terlena? Waduh bojoku nak omah ratau ngelem, malah aku nak njaba dilem wong. Ruang hati yang harusnya terisi itu akan menjadi berbunga-bunga. Dia seneng banget ketika melihat temannya itu mengapresiasi, ketika mendengar temannya itu memuji dia. Lama-lama ketika dia merasa nyaman, merasa senang, dia akan terpesona dan bermain hati. Ini bedanya perempuan dengan laki-laki. Tapi beda ketika laki-laki itu berselingkuh hanya dengan keisengan, dia nggak main hati. Dia tetap pulang, kemudian kembali kepada istrinya, itu dianggap intermezzo. Tapi kalau perempuan sudah berani berselingkuh, bumerang ini bagi keluarga. Bisa jadi nanti dikeloni sing lanang ya wis moh. Karena dia merasa berkhianat dengan pacarnya. Kalau sudah seperti itu, laki-laki waspada kalau istrinya sudah berselingkuh. Kalau kepengen kembali, langsung overprotective, langsung dipeluk. Sudah, jangan dibebaskan, jangan dibiarkan. Seorang laki-laki yang melihat istrinya berselingkuh, tinggal pilihan, mau diterusin atau mau dipisah. Kalau mau diterusin, cepat diantisipasi, supaya istrimu tidak terlanjur bermain hati. Ruang bahagianya dalam batinnya itu harus diisi. Jangan sampai dibiarkan orang lain itu masuk, merasuki dan mengisi ruang hatinya yang gelap itu. Dia merasa menemukan bahagianya pada orang lain karena suaminya tidak bisa membahagiakannya dalam ruang batinnya yang kosong itu. Teman-teman, apa yang memicu perselingkuhan ini harus dicari sebabnya dulu. Kalau memang laki-laki yang berselingkuh sebagai suami tadi itu hanya sekedar hobi, oke, istrinya bisa memaafkan karena dia tahu pasti nanti akan kembali pulang. Tapi kalau kemudian perselingkuhan seorang laki-laki itu sudah bermain hati, istri harus tahu diri, jangan memaksa untuk laki-lakinya kembali. Secara mental disiapin aja, piye Pak? Kamu ngeboti rondo sing nduk senengiku. Ya wes gak apa-apa, nek memang nduk boti, ya wes pisah baik-baik, jangan mengemis-ngemis cinta, gak perlu. Sudahlah, kalau seorang laki-laki sudah berani bermain hati, sudah berani berselingkuh, dan memang ada niat untuk meninggalkan istri, perempuan jangan cengeng. Sudah ditinggalkan gak apa-apa. Cari yang lebih baik lagi, minta sama Gusti Allah yang sayang, yang menghargai, yang tidak berselingkuh. Seorang suami beda lagi, kalau melihat istrinya berselingkuh, dipelajari dulu apa sebabnya. Apakah karena memang istrinya itu pawaane nakal? Apa istrinya itu karena tergoda, karena ruang hati yang harusnya diisi dengan bahagia itu masih kosong? Kalau suami sadar, langsung dipeluk istrinya, "Mah, aku minta maaf kalau selama ini mengabaikanmu, kalau selama ini aku tidak memperhatikanmu." Perempuan digitukan, dia akan sadar, oh iya, ternyata bojoku seneng mbek aku, ternyata bojoku sayang mbek aku iki dosa nek melakukan ini. Dia akan sadar dengan sesadar-sadar dan kembali ke pelukan suaminya. Ini bedanya laki-laki dan perempuan ketika berselingkuh. Karena sejatinya perempuan tidak akan berani berselingkuh kalau dia sudah bahagia. Siapa yang berhak membahagiakan seorang perempuan? Ya suaminya. Artinya apa? Kalau suami melihat istrinya berselingkuh, introspeksi, kamu yang salah nih suami. Wah ya enggak, aku sudah begila. Berarti kamu nggak muhasabah, kamu nggak introspeksi. Perempuan nggak bakalan berselingkuh kalau bahagianya sudah lebih-lebih. Lah nek ana wong lanang ngejarno sing wedok segala macam sak kudune dijarke ya wajar. Makanya ayo langsung dipeluk, langsung dilindungi, langsung disikap, kamu istriku, kamu harus ada dalam pelukanku. Ketika istri disadarkan seperti itu, dia akan sadar dan kembali Masya Allah, dia akan istighfar. Beda dengan laki-laki yang berselingkuh tadi. Laki-laki punya sifat
apa itu bermain, iseng dan sebagainya. Perempuan enggak. Perempuan itu akan tergoda ketika rasanya diaduk-aduk, ketika hatinya dirasuk-rasuk, itu perempuan. Nah, bagaimana seandainya laki-laki sebagai suami atau istri itu terlanjur berselingkuh tetapi dia bertahan dan meminta maaf? Apakah kita harus memaafkan sebagai istri atau sebagai suami? Memaafkan itu hukumnya wajib. Nomor 1 harus memaafkan. Karena ketika pasangan kita berselingkuh, itu yang salah tidak sepenuhnya pasangan kita loh. Diri kita sendiri ikut salah. Misalnya suami kita berselingkuh, ya kita harus introspeksi, berarti aku kurang pelayanan yang baik. Istri kita berselingkuh, suami harus introspeksi, berarti aku ini kurang pelayan. Jangan semata-mata menyalahkan pasangannya yang berselingkuh. Karena sesungguhnya mereka juga tidak ingin berselingkuh. Mereka terbawa situasi, terbawa kondisi yang kita tidak mewaspadai sebagai pasangan. Awal-awal dijarno, dibiarkan, tidak diantisipasi. Setelah kondisi memuncak, baru akhirnya, wah kok ternyata begini ya. Nah itu berarti kurang antisipasi. Jadi ketika kita mengetahui suami atau istri kita berselingkuh, apakah harus memaafkan? Wajib dimaafkan. Nah setelah memaafkan, hati kita sudah menerima, sudah damai, tidak saling mempermalukan. Ora dijor, ora dilabrak, ora diuncet-uncet, ora dibedil-bedil, ora dibrok-brok, ora di... Pokoknya kita pertama memaafkan. Sudah, kita saling memaafkan. Setelah saling memaafkan, sikap selanjutnya bagaimana? Ada pilihan, mau diterusin atau mau diputusin. Ini pilihan. Ketika mau diterusin, konsekuensinya bagaimana, perjanjiannya seperti apa. Ketika mau diputusin, putusnya seperti apa, apakah alasannya harus berselingkuh, kan begitu. Ini kompromi kedua belah pihak. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya pesan di sini. Sepanjang kita bisa mengendalikan diri, jangan pernah berselingkuh. Karena selingkuh itu kifaratnya luar biasa. Nikmatnya sesaat, tapi dosanya ditanggung sepanjang hayat. Setia itu lebih baik. Apabila terjadi godaan hati, perselingkuhan, ayo pasangan saling memahami, saling rungkebi, saling melindungi, supaya tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak saling menjelekkan, tidak ada saling menuntut. Padahal perselingkuhan itu terjadi akibat kesalahan dari diri kita sendiri dulu. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.